Hari ini kita membahas tentang apakah persepuluhan berlaku di zaman gereja. Ya, jadi apakah persepuluhan berlaku di zaman gereja? Pada waktu dulu ketika kita pendalaman Alkitab, biasanya topik ini saya masukkan di dalam topik yang namanya sistem penggajian di dalam gereja. Dan biasanya itu bisa terselesaikan dalam satu kali pertemuan. Tetapi untuk topik penggajian dalam gereja, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apakah persepuluhan berlaku di zaman gereja. Yang kedua, saya akan bahas tentang bagaimana sistem persepuluhan dalam gereja. Dan yang ketiga adalah saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana sistem penggajian di dalam gereja yang lain. Ya, jadi, topik pertama kita adalah apakah persepuluhan berlaku di zaman gereja. Yang kedua adalah bagaimana sistem persepuluhan itu berlaku dalam gereja. Yang ketiga, bagaimana sistem penggajian berlaku dalam gereja yang lain. Nah, karena saya lihat topik itu cukup panjang untuk dibahas, maka saya bagi menjadi 3 sesi. Dan untuk malam hari ini, sesi kita adalah apakah persepuluhan berlaku di zaman gereja. Nah, mengapa ini penting untuk kita bahas? Karena kita mendapatkan ada banyak sistem penggajian di dalam gereja. Ada sistem persepuluhan, ada sistem gaji, ada sistem ditentukan oleh majelis, ada ditentukan oleh rapat semua anggota jemaat. Nah, dan ada beberapa gereja yang menggunakan persepuluhan dalam sistem penggajian di dalam jemaat. Nah, tetapi sistem ini banyak juga ditentang atau sistem ini banyak diperdebatkan. Ya. Dan perdebatan yang paling sengit adalah mereka bilang sistem persepuluhan itu adalah sistemnya bangsa Israel. Sistem persepuluhan itu adalah sistemnya perjanjian lama. Itu bukan sistem perjanjian baru. Jadi karena dia perjanjian lama, bukan sistem perjanjian baru, maka hari ini persepuluhan tidak berlaku lagi di zaman gereja. Nah, di zaman gereja hukumnya adalah hukum kasih katanya. Yang memberi dengan sukacita itu hukum zaman gereja. Nah, jadi ada pandangan yang seperti itu. Dan mereka juga berkata bahwa coba buktikan, ada enggak ayat-ayat dalam Alkitab? Ada enggak Tuhan Yesus memerintahkan? Ada enggak Rasul-Rasul melakukan praktek persepuluhan? Ya. Jadi hal itu yang mereka sampaikan untuk berkata bahwa sistem persepuluhan itu sudah tidak berlaku lagi di zaman gereja. Nah, oleh sebab itulah saya menganggap bahwa ini penting untuk kita bahas. Apakah persepuluhan berlaku di zaman gereja? Ini yang perlu kita buktikan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya, jadi itu yang kita bahas di malam hari ini ya. Nah, yang pertama adalah kita bilang bahwa persepuluhan adalah persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi persepuluhan adalah persembahan kepada Tuhan. Apa itu persepuluhan? Persepuluhan itu adalah suatu sistem penggajian di dalam gereja di mana ya, Tuhan mau ya 10% atau minimal 10% dari penghasilan kita itu digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi minimal 10% dari pekerjaan kita digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kita kembalikan untuk pelayanan ya pekerjaan Tuhan. Dan itu minimal 10%. Ya, batas minimalnya adalah 10%. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Dan kita mengatakan bahwa persepuluhan ini adalah satu persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi konsep pertama ini adalah persembahan kepada Tuhan. Ya, coba kita baca ayatnya. Di dalam Bilangan pasal 18 ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Jadi ini adalah persembahan atau korban persembahan yang dipersembahkan bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada gereja, tapi ini dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Karena ini adalah milik Tuhan, itu konsepnya. Maka di sini dikatakan sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Ya memang orang Lewi yang menerimanya, tetapi konsepnya adalah ketika orang Israel memberi, mereka tahu ini memberi ini adalah milik Tuhan yang mereka kembalikan milik Tuhan. Nanti Tuhan yang memberikan itu kepada suku Lewi. Nah, jadi ini adalah konsep yang pertama bahwa ini adalah persembahan. Dan konsep yang kedua bahwa persembahan ini adalah persembahan milik Tuhan
yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, dari persembahan itulah nanti Tuhan membiayai anak-anaknya atau para pelayannya dalam sebuah bait Allah, kemah pertemuan, ya, suku Lewi ya, yang melayani pada waktu itu. Kenapa? Dikatakan di sini, itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, jadi konsep pertama kita adalah persepuluhan, itu adalah persembahan. Jadi ketika kita mengembalikan itu, kita mengembalikan sebagai bentuk inilah ada persembahan yang saya kembalikan kepada siapa? Kepada Tuhan, karena ini adalah milik Tuhan. Itu konsep yang pertama ya. Nah, coba kita lihat praktek ya, praktek persembahan persepuluhan. Ya, coba kita lihat dalam Alkitab praktek persembahan persepuluhan dalam Alkitab ya. Yang pertama kita dapatkan praktek ini sebelum hukum Taurat. Nah, rupanya ada kejadian di mana persembahan ini diberikan sebelum hukum Taurat Musa diturunkan. Kapankah itu? Itu terjadi dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi ada satu imam Raja Salem, ya, Raja Damai, namanya Melkisedek. Alkitab mengatakan ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, lalu ia memberkati Abraham, ya, karena dia imam, dia memberkati Abraham. Diberkati lagi kiranya Abram, ya memang waktu itu namanya belum Abraham, baru Abram, oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi dia memberkati Abraham, ya, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepada 1/10 dari semuanya. Nah, jadi ini adalah catatan pertama kali Alkitab tentang ada orang yang memberikan persepuluhan. Siapakah dia? Dia adalah Abraham memberikan persepuluhan kepada imam Allah yang maha tinggi, yaitu Melkisedek. Nah, jadi Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu tercatat dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Nah, Abraham memberikan persembahan persepuluhan sebagai apa? Sebagai bentuk hormat kepada Allah dan mendukung pekerjaan Allah di bumi lewat pelayanan Melkisedek. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, karena ada orang menganggap bahwa persepuluhan itu adalah aturan hukum Taurat. Itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan itu adalah aturan hukum. Jadi seseorang yang mengembalikan persepuluhan, berarti dia menjalankan hukum Taurat. Kita bilang bukan gitu. Abraham melakukan itu sebelum hukum Taurat diturunkan. Abraham melakukan itu sebelum hukum itu ada. Gitu. Lalu kalau begitu dia memberikan dasarnya apa? Dasarnya bukan karena melaksanakan perintah hukum, tetapi dasarnya adalah karena dia menghormati Allah. Dan dia ingin mendukung pekerjaan Allah di muka bumi ini lewat pelayanan seorang imam Allah yang maha tinggi yang bernama Melkisedek. Nah, jadi jelas bahwa di atas ini praktek persepuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat. Ya, sebelum hukum Taurat Musa atau sebelum bangsa Israel ada. Ya, itu ada di zaman Abraham. Ya. Yang kedua, kita dapatkan juga bahwa bukan saja ada Termute, Kak. Termute. Ya. Oke ya. Termute-nya sudah lama atau baru ya? Baru ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi rupanya Abraham mempraktekkan persepuluhan. Dia mengembalikan kepada Melkisedek. Ya, jadi Abraham melakukan itu sebelum hukum Taurat diturunkan. Ya. Setelah itu kita lihat bahwa
persepuluhan itu dilakukan oleh Yakub. Ya, dalam Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22 dikatakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, jadi di sini jelas bahwa Yakub memiliki konsep tentang persepuluhan. Dan dia melakukan itu gitu. Ini bisa jadi karena dia melihat praktek itu dilakukan oleh Abraham. Ya, Abraham melakukan itu dan di zaman Yakub juga itu dilakukan gitu. Nah, jadi di zaman Yakub itu dilakukan gitu. Jadi ini sebelum hukum Taurat diturunkan. Nah, makanya kalau orang bilang bahwa oh ini persepuluhan kan zamannya bangsa Israel. Nah, kita kan sudah bukan zaman bangsa Israel. Oh kita tidak. Kenapa? Karena jauh sebelum bangsa Israel ada, praktek persepuluhan sudah dilakukan oleh Abraham, dilakukan oleh Yakub, dan setelah itu dipraktekkan di bawah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa. Ya, dalam Bilangan pasal 18 ayat 24 sampai 28 berkata demikian. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, ya, jadi kembali kepada Tuhan ya, sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan dihitung sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirik dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita bilang bahwa praktek persepuluhan sudah berlaku di zaman Abraham, praktek persepuluhan berlaku di zaman Yakub, tetapi sistem persepuluhan itu lebih terang, lebih jelas diatur di zamannya bangsa Israel. Dan salah satunya yang tercatat di sini adalah Tuhan mengangkat satu suku, yaitu suku Lewi, untuk melayani Allah. Dia melayani kemah pertemuan, melayani secara rohani. Gitu. Nah, karena mereka melayani secara rohani, ya, ketika bagi tanah, maka bangsa suku-suku non Lewi, ya, jadi suku-suku non Lewi, orang Israel itu ada 12 suku, gitu, dan satunya suku Lewi. Gitu. Nah, suku Lewi ini dipercayakan untuk menjadi pelayan. Ya. Nah, ketika bagi tanah, maka suku-suku lain itu mendapat 2 bagian. Yang pertama, tanah untuk tempat tinggal. Yang kedua adalah tanah untuk tempat mereka berusaha. Misalnya berkebun, mereka bertani, mereka menjadi peternak, ya, kambing, domba, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi suku-suku lain mendapat 2 bagian yang disebut milik pusaka. Gitu. Yang pertama adalah tempat mereka tinggal. Yang kedua adalah tempat mereka untuk berusaha. Entah itu beternak, entah itu berkebun, entah itu bertani. Gitu kan. Tetapi ketika sampai kepada suku Lewi hanya mendapatkan 1 bagian tanah saja. Yaitu dia mendapatkan bagian tanah untuk tempat tinggal saja. Tetapi dia tidak memiliki tempat untuk berusaha, untuk berkebun, untuk bertani, untuk beternak. Kenapa? Yang sebelah suku lain mendapat 2 bagian, tempat tinggal dan tempat berusaha. Tetapi kenapa kok suku Lewi tidak mendapatkan 2 bagian, hanya mendapatkan 1 bagian saja? Nah, makanya dijelaskan di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-24 ini. Dia bilang, kamu memang
tidak mendapatkan tempat berusaha untuk bertani, beternak, atau berkebun gitu. Karena tugasmu adalah melayani Tuhan melayani Tuhan di kemah pertemuan. Dan karena itu, lalu bagaimana cara mereka bisa hidup kalau begitu? Nah, Tuhan bilang, aku memberikan persembahan persepuluhan itu sebagai milik pusaka. Dia bilang, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada Lewi sebagai milik pusaka. Jadi kamu, orang Lewi, hanya dapat tanah untuk tempat tinggal. Kamu tidak memiliki tanah untuk berladang, untuk berkebun, untuk beternak, untuk bertani. Kenapa? Karena Tuhan gantikan sebagai persembahan persepuluhan suku-suku lain inilah sebagai pengganti milik pusakamu itu. Nah, sehingga kamu bisa hidup dari apa? Dari persembahan persepuluhan 11 suku yang lain itu. Ketika mereka memberikan kepadamu, maka kamu bisa hidup dan kamu bisa memfokuskan diri kepada pelayanan. Kalau kamu punya kebun juga, bertani juga, kapan pelayanannya? Bisa jadi gara-gara bertani, berkebun, beternak, pelayanan jadi terabaikan. Supaya pelayanan tidak terabaikan, kamu fokuskanlah dirimu kepada pelayanan. Nah, suku-suku lain inilah yang memiliki tanah pusaka untuk berusaha. Dari hasilnya itu, mereka kembalikan 10% untuk suku Lewi. Nah, ini jelas bahwa itu diatur prakteknya sedemikian rupa di dalam Taurat Tuhan yang berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu. Sampai-sampai katanya suku Lewi kalau mereka mendapatkan persepuluhan, mereka pun harus mengembalikan lagi persepuluhan. Ya, persepuluhan dikembalikan lagi dan itu diberikan kepada siapa? Kepada Imam Harun. Ya, Imam Harun. Oke ya. Jadi sebelum hukum Taurat sudah dipraktekkan, di bawah hukum Taurat Musa juga dipraktekkan. Nah, di Nehemia bilang apa? Seorang imam, anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Nah, jadi jelas bahwa suku-suku Lewi mengembalikan persepuluhan kepada keturunan Harun. Ya, nah orang-orang Lewi ini nanti bawa persembahan itu kemana? Ke bilik rumah Tuhan. Ya, di rumah Tuhan, ya, mereka berikan persembahan. Persembahan itu dikumpulkan di rumah Tuhan untuk tersedia makanan di rumah Tuhan. Jadi maksud saya adalah ini ayat-ayat menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengatur sistem persepuluhan di dalam bangsa Israel atau kepada bangsa Israel. Ya. Makanya dalam Maleaki bilang begini, Maleaki pasal 3 ayat 8 sampai 12, bolehkah manusia menipu Allah namun kamu menipu aku? Ini bilang kepada bangsa Israel. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dari persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadir bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sistem persepuluhan yang diajarkan kepada bangsa Israel. Maleaki pasal 3 ya, itu mengajarkan kepada perbantahan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan salah satu perbantahannya adalah Tuhan bilang kalian menipu aku. Mereka bilang, loh, masa manusia bisa menipu Allah? Bagaimana caranya kami menipu engkau? Nah, Tuhan bilang mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke perbendaharaan. Ya, ke bait Allah pada waktu itu, supaya tersedia makanan. Nah, dan dari sini ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama, Tuhan bilang bahwa orang yang menahan persembahan persepuluhan menipu Tuhan pada waktu itu kepada bangsa Israel. Yang kedua adalah Allah berjanji akan memberkati. Coba kita lihat ayatnya tadi.
Dia bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Nah, ini Tuhan menantang. Gitu. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bagaimana caranya? Aku akan menghadrik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan berjanji memberkati, dan bahkan bilang ujilah aku gitu. Nah, itu janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel kalau mereka mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau enggak, Tuhan bilang ya bisa jadi belalang pelalap yang mau makan ya kubiarkan dia makan. Tanamanmu yang sudah berbunga bisa jadi tidak berbuah. Dan yang ketiga adalah Tuhan bilang persembahan itu dimasukkan ke rumah perbendaharaan Tuhan. Waktu itu bait Allah ya. Nah, maksud saya adalah kita sudah melihat bahwa ada praktek sebelum hukum Taurat. Ada praktek di zaman hukum Taurat dijelaskan kepada bangsa Israel. Lalu pertanyaannya, apakah ada praktek itu dalam perjanjian baru? Gitu. Karena orang-orang berkata bahwa itu hanya praktek perjanjian lama. Dan di Alkitab Penggalan, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Setelah kan itu masuk zaman baru. Ini bukan zaman bangsa Israel, sehingga persepuluhan bukanlah untuk gereja, atau tidak dipraktekkan dalam zaman perjanjian baru. Karena gereja berada di zaman perjanjian baru, maka gereja tidak lagi melakukan sistem persepuluhan itu yang sering orang sampaikan, atau keberatan mereka tentang persepuluhan. Tetapi coba kita lihat, benarkah demikian? Atau kita mendapatkan ada banyak bukti bahwa persepuluhan diajarkan dan dipraktekkan di dalam perjanjian baru. Coba kita lihat ya. Di dalam Matius pasal 23 ayat 23 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Jadi mereka membayar persepuluhan dari hasil tanaman mereka. Selasih, adas, manis, dan jintan. Ya, kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan. Jadi yang penting dari hukum Taurat apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi di sini Tuhan tidak melarang orang mengembalikan persepuluhan. Tetapi dia bilang, hai kamu orang Farisi, hai kamu ahli Taurat, kalian munafik. Gitu. Kalian bayar persepuluhan dari selasih, dari adas, dari jintan, kalian bayar. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Nah, dari sinilah kita mendapatkan ada satu konsep yang terjadi di dalam perjanjian baru, dikatakan apa? Coba lihat ya. Kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi adalah mereka membayar persepuluhan tetapi mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan bilang yang satu harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Apa yang jangan diabaikan? Ya, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi yang satu harus dilakukan, maksudnya persepuluhan memang harus dilakukan. Dan jangan mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa di zamannya perjanjian baru, di zamannya Tuhan Yesus, dia tidak meniadakan persepuluhan, malah dia bilang itu harus dilakukan. Ya, berarti itu baik sebelum hukum Taurat, di zaman hukum Taurat, dan masuk dalam perjanjian baru, masih dilakukan di dalam perjanjian baru. Ya, tapi ada orang sanggahan begini. Itu kan orang Farisi, ahli Taurat, mereka kan hidup di bawah hukum Taurat gitu. Itu kan masa peralihan, masa di bawah hukum Taurat gitu. Setelah zaman Tuhan Yesus disalib, kan sudah segala tuntutan hukum Taurat kan sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, sehingga tidaklah benar misalnya mengambil ayat Matius 23 ayat 23, mereka bilang untuk mengatakan bahwa praktek persepuluhan masih berlaku sampai sekarang. Karena lihat konteksnya, katanya itu berbicara kepada ahli Taurat dan berbicara kepada orang Farisi. Mereka kan hidup di bawah hukum Taurat. Makanya mereka bayar perpuluhan. Sekarang kan tidak lagi hidup di zaman hukum Taurat. Kita kan hidup di zaman kasih karunia. Nah, kita bilang begini.
Jawaban kita adalah persembahan persepuluhan tidak pernah ditiadakan oleh Tuhan Yesus seperti hari Sabat. Maksudnya adalah mereka sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalian munafik, kalian bayar persepuluhan tapi mengabaikan keadilan kasih. Persepuluhan memang harus dijalankan. Tapi kasih, keadilan, ya, itu jangan diabaikan. Gitu. Nah, itu artinya bahwa Tuhan Yesus masih mengiyakan persepuluhan itu berlaku pada waktu itu. Dan sampai pelayanan Tuhan Yesus berakhir, 33,5 tahun, Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan persepuluhan. Kalau persepuluhan itu hanya berlaku untuk bangsa Israel aja, atau kita tarik sebelumnya, hanya berlaku untuk zaman perjanjian lama saja, maka seharusnya Tuhan meniadakan persepuluhan. Tetapi dia tidak meniadakan, dia berhadapan dengan orang Farisi, dia berhadapan dengan ahli Taurat, dia tidak meniadakan, seperti dia meniadakan hukum Taurat. Seperti dia meniadakan hari Sabat. Nah, coba kita lihat. Malah Tuhan Yesus mengajarkan apa? Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kita bilang, Tuhan tidak pernah meniadakan persembahan persepuluhan, sama seperti dia meniadakan hukum Taurat, hari Sabat. Malah Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Ya, terus coba kita lihat lagi. Yohanes pasal 5 ayat 18. Ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, ya, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan orang Farisi, ahli Taurat, dia dengan tegas mengatakan bahwa Sabat itu sudah tidak berlaku lagi. Itu paket ibadah simbolik. Gitu. Makanya dia terang-terangan berkata bahwa Sabat itu ditiadakan. Makanya dia mau dibunuh. Gitu. Nah, jadi Yesus meniadakan hari Sabat. Nah, kenapa? Karena Sabat memang sudah tidak berlaku. Tetapi kenapa kok dia tidak pernah meniadakan persepuluhan? Tidak ada satu ayat pun kita dapatkan Tuhan Yesus meniadakan persepuluhan. Kenapa? Karena memang persepuluhan masih berjalan sampai sekarang gitu. Terus di mana ya gitu. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Ya. Saya akan bacakan bagi kita. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini jadi ada pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Bagaimana caranya? Pada hari pertama, ini hari Minggu ya. Jadi hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, ya lihat ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpul itu baru dia diadakan kalau aku datang. Jadi ada pengumpulan uang kepada orang-orang kudus, dan itu terjadi pada hari pertama tiap-tiap minggu. Hari pertama itu hari Minggu dalam tiap-tiap minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ini saya kasih warna merah ini sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ada standarnya gitu. Kalau kamu perolehnya banyak, ya kamu akan mengembalikan banyak. Kalau kamu perolehnya sedikit, ya kamu akan memberinya juga sedikit. Maka sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Kalau kamu peroleh banyak, ya kasih banyak. Kalau kamu peroleh sedikit, ya kasih sedikit. Kalau kamu peroleh sedang, ya kamu kasih sedang. Ini. Nah, ini mengajarkan apa? Mengajarkan ada minimal pemberian. Ya, minimal pemberian. Minimal pemberian dalam arti bahwa ini adalah tersirat konsep persepuluhan di sini. Ya, kalau kamu dapat banyak, otomatis persepuluhanmu banyak. Kalau kamu dapat sedikit, ya otomatis persepuluhanmu sedikit. Kalau persepuluhanmu sedang, otomatis kamu memberinya juga sedang. Ya, tidak dikatakan di sini, kamu dapat sedikit, kasih juga banyak. Ya. Kamu banyak, ya kasih banyak. Tidak. Kamu memberi sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Artinya boleh peroleh banyak, kasih banyak. Peroleh sedikit, kasih sedikit. Peroleh sedang, kasih sedang. Dan itu bisa terjadi kalau ada standarnya. Dan standarnya apa? Ya kita bilang, dari sini tersirat konsep memberi minimal 10%. Gitu. Kalau orang sedikit, 10%-nya sedikit. Kalau dapat banyak, ya 10%-nya banyak. Nah, ini konsep dalam Alkitab. Jadi Perjanjian Baru mengajarkan konsep itu. Terus, jadi ini adalah konsep
perjanjian baru setelah Tuhan Yesus justru. Makanya dikatakan tadi bahwa dipraktekkan di zaman perjanjian baru oleh jemaat. Ya. Ini sudah di zaman gereja, ini sudah di zaman jemaat. Misalnya apa lagi? Ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lihat ya, bahwa Tuhan tidak pernah meniadakan persepuluhan. Sama seperti dia meniadakan hari Sabat, malah dia mengajarkan, berilah sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Nah, ini konsep persepuluhan tertanam di situ. Dan di ayat-ayat lain, misalnya 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 sini, Tuhan mengajarkan bahwa memberi, ya. Memberi, menabur, memberi dengan sukacita, jangan dengan paksa, dengan kerelaan. Nah, jadi Tuhan ajarkan memberi, ya. Dari sinilah kita bilang bahwa tidak ada satu ayat pun Tuhan meniadakan persepuluhan. Kalau persepuluhan hanya berlaku bagi bangsa Israel, kalau persepuluhan hanya berlaku dalam perjanjian lama saja, harusnya ada ayat yang jelas-jelas berkata Tuhan meniadakan persepuluhan. Ya. Nah, praktek persepuluhan di zaman perjanjian baru oleh gereja. Nah, itu bisa terlihat dalam Ibrani pasal 7 ayat 6 sampai 8. Dikatakan, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka menuntut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Nah, jadi justru konsep persepuluhan dibicarakan lagi oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di orang-orang Ibrani. Jadi jemaat orang-orang Ibrani pada waktu itu. Ini sudah zaman gereja. Ingat, Paulus dipanggil kapan? Paulus dipanggil oleh Tuhan ketika dalam perjalanannya menuju ke Damsik. Tuhan menampakkan diri kepada dia, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Akhirnya Paulus bertobat. Itu sesudah kematian Tuhan Yesus. Jadi ini bukan zamannya Tuhan Yesus lagi, tapi sudah masuk dalam zaman gereja. Dan Paulus berbicara tentang persepuluhan milik Abraham kepada Melkisedek. Dan pada saat yang sama, dia juga sedang berbicara tentang persepuluhan di dalam jemaat. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Nah, ada orang berkata kepada saya tantang katanya, ada enggak ayat Alkitab yang jelas-jelas berkata bahwa persepuluhan masih dilakukan di zaman gereja? Kalau Matius 23 ayat 23 itu kan imam-imam dan orang Farisi. Itu hanya tersirat Tuhan Yesus mengajarkan katanya persepuluhan itu harus dilakukan. Yang 1 Korintus 16 itu mengajarkan ya kalau kamu diberi banyak dikasih balikin banyak, kalau kamu dikasih sedikit balikin sedikit. Tetapi katanya tidak ada ayat Alkitab yang mengajarkan zaman gereja ada perpuluhan. Saya bilang ada. Di mana itu? Dalam Ibrani pasal 7 ayat 6 sampai 8 ini, terutama di ayat yang ke-8. Di sini katakan apa? Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Di sini itu maksudnya apa? Di sini itu maksudnya minimal ada dua hal di sini. Ya, pengertiannya. Di sini mengajarkan apa? Di bumi ini. Yang kedua di sini maksudnya di saat Paulus menulis kitab Ibrani, dia sedang melihat ada gembala-gembala atau manusia fana itu gembala-gembala menerima persepuluhan. Tentu itu terjadi dalam jemaat lokal. Jadi di sini maksudnya di bumi ini pada waktu Paulus sedang menulis kitab Ibrani, ya, itu di zaman gereja, ya, dia sedang menulis juga kepada orang-orang Ibrani yang percaya kepada Kristus. Orang-orang Ibrani yang percaya kepada Kristus, gitu kan, bahwa persepuluhan terjadi dilihat oleh dia. Ada manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Siapa manusia fana sini? Yaitu gembala-gembala di zaman gereja. Nah, kenapa? Karena Paulus sedang menulis kitab Ibrani ini di zaman gereja. Dia sendiri melihat ada manusia-manusia fana, ya, menerima persepuluhan. Ya, manusia fana maksudnya ada gembala, karena fana ini dikontraskan dengan dan di sana ia yang hidup. Nah, itu adalah Kristus. Gitu. Jadi manusia fana di bumi ini para gembala menerima persepuluhan.
Nah, itu. Jadi dari ayat ini jelas mengajarkan bahwa persepuluhan ada sorry, sebelum hukum Taurat, di zaman hukum Taurat, di zaman awal-awal kekristenan, dan di zaman kekristenan. Itu masih berlaku. Ya, jadi masih berlaku. Ya. Jadi dengan demikian kita dapatkan bahwa praktek persepuluhan dijalankan di dalam jemaat. Jemaat mula-mula pada waktu itu, dan sampai di zaman Rasul Paulus pun tetap dipraktekkan. Nah, jadi kita simpulkan bahwa persembahan persepuluhan masih berlaku di zaman gereja. Jadi masih berlaku di zaman gereja. Lalu bagaimana cara kita membuktikan bahwa persepuluhan itu benar-benar berlaku di zaman gereja? Yang pertama kita bilang jelas tadi bahwa persembahan persepuluhan sudah ada sebelum hukum Musa. Jadi klaim orang yang berkata, oh itu kan paketnya bangsa Israel. Setelah bangsa sudah berakhir masanya masuk zaman gereja, maka itu tidak dilakukan lagi. Kan bukan. Karena itu sebelum hukum Musa diturunkan pun sudah dipraktekkan oleh Abraham, sudah dipraktekkan oleh Yakub. Yang kedua, Abraham memberikan bukan karena hukum, tetapi karena mengasihi Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan yang diwakili oleh Melkisedek yang saya jelaskan tadi. Kalau persepuluhan itu adalah hukum, berlaku bagi Israel, ya, dan aturan itu berlaku bagi Israel, maka kita bilang Abraham hidup sebelum hukum itu ada. Nah, karena dia hidup sebelum hukum itu ada dan dia mempraktekkan persepuluhan sebelum hukum itu ada, maka dasarnya apa? Dasarnya adalah karena dia mengasihi Tuhan dan mau mendukung pekerjaan Tuhan yang diwakili oleh Melkisedek. Ya, artinya apa? Artinya bahwa persepuluhan tidak hanya terikat oleh hukum Taurat atau hukumnya Musa. Nah, dan Alkitab juga mengajarkan bahwa perjanjian lama menjadi contoh bagi kita hari ini. Di Roma pasal 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan Yesus tidak meniadakan persepuluhan, justru mengajarkan bahwa konsep perjanjian lama tentang persepuluhan itu menjadi contoh bagi kita sekarang ini. Dan itu bisa terlihat misalnya di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai 14. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, lembukah atau yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksud? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Nah, Bapak Ibu Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama itu menjadi contoh untuk sistem penggajian di dalam perjanjian baru. Nah, dia mengutip. Jadi Rasul Paulus mengutip dalam perjanjian lama apa katanya? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya. Jadi lembukah yang Allah perhatikan atau manusianya atau pengiriknya? Dia bilang pengiriknya. Kenapa? Karena siapa yang membajak dalam pengharapan dan mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi orang yang bekerja katanya itu ada bagiannya, ada hasilnya. Nah, karena itulah kata Paulus, jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, jadi kami ini katanya bekerja menabur benih rohani, benih iman, benih kebenaran kepada kamu, berlebih-lebihkah? Kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sistem penggajian perjanjian lama itu masih berlaku ya dalam perjanjian baru dan direkomendasikan oleh Paulus. Ya, maka dia mengutip kita tentang Musa. Maksud Paulus, kami menabur benih rohani, wajarlah tidak berlebihanlah kalau kami akhirnya menuai hasil duniawi daripada kamu. Nah, saya ke jemaat Korintus gitu. Nah,
Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharap hal itu daripada kamu, bukankah kami punya hak yang lebih dari besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bagian dalam mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Nah, jadi maksud Paulus adalah orang-orang perjanjian lama, mereka melayani mezbah, mereka hidup dari mezbah. Ya, maksudnya mereka hidupnya melayani di mezbah, ya dari pelayanan itulah mereka bisa hidup. Ya, orang Lewi tadi gitu. Jadi tidak perlu mereka ke kebun, tidak perlu mereka ke beternak, karena mereka juga tidak punya milik pusaka itu, tapi mezbah itulah tempat mereka pelayanan, dan mereka harus bisa hidup dari pelayanan itu. Dan konsep itu diambil oleh Paulus sebagai ilustrasi. Nah, jadi tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bagian daripada mezbah itu. Nah, makanya dia bilang, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi mereka yang melayani, mereka yang memberitakan Injil, ya, mereka harus bisa hidup dari pemberitaan itu. Dari apanya Injil? Ya, dari orang-orang yang mereka layani. Nah, itu konsep itu sama dengan konsep perjanjian lama. Nah, Tuhan Yesus tidak meniadakan, justru konsep itu diambil oleh Rasul Paulus sebagai contoh. Dan Tuhan sudah menetapkan konsepnya sama. Nah, ini adalah bukti-bukti kuat mengatakan kepada kita bahwa sistem persepuluhan masih berlaku di zaman gereja sampai hari ini. Ya. Dan tidak ada ayat yang menghapus persembahan persepuluhan. Ini sudah kita bahas tadi. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak pernah ada satu ayat pun Tuhan Yesus meniadakan persepuluhan, sama seperti dia meniadakan hari Sabat. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 2 tadi, ini sudah kita bahas ya. Jadi pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ya, tadi ya, menyisihkan segala sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan mengumpul itu baru jika diadakan kalau aku datang. Terus adalah kehendak Allah kita memberi. Ini banyak ayatnya ya. Lukas 6 ayat 38 berkata apa? Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan memberi. Ya, memberi, mengapa? Ya, karena pekerjaan pelayanan Tuhan adalah memberitakan Injil, dan memberitakan Injil itu kepada seluruh bumi, ya, seluruh dunia. Pergi jadikan sebangsa muridku. Tentu itu membutuhkan dukungan, membutuhkan dana yang besar. Nah, makanya Tuhan bilang bahwa mereka yang melayani akan hidup dari pemberitaan Injil itu. Mereka bisa hidup dari pemberitaan Injil itu sehingga mereka bisa pergi memberitakan Injil. Maka Tuhan mengajarkan kepada jemaat atau orang-orang yang sudah percaya untuk memberi. Berilah dan kamu akan diberi. Oke. Jadi itu saja pembahasan kita di malam hari ini. Ya, intinya saya ingin mengajarkan bahwa konsep pertama kita sebelum kita banyak atau sebelum kita jauh berbicara tentang persepuluhan, ya, misalnya prakteknya seperti apa, sistemnya seperti apa, siapa yang layak menerima, nanti pembagiannya seperti apa. Sebelum kita jauh ke sana, kita harus memastikan dulu bahwa sistem persepuluhan itu ada sebelum hukum Taurat, diajarkan dalam hukum Taurat, diajarkan dalam perjanjian baru, di awal-awal perjanjian baru, masa peralihan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan terus diajarkan di dalam zaman gereja dan dipraktekkan di zaman gereja, bahkan di zaman Rasul Paulus, dan terus dilakukan sampai hari ini. Karena Tuhan tidak pernah meniadakan, Alkitab tidak pernah mengajarkan, bahkan dia mengajarkan bahwa dia bilang berilah sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Dapat banyak, memberi banyak, dapat sedikit, yang memberi sedikit. Karena ada standarnya. Nah, itu. Jadi itu yang kita bahas di malam hari ini. Intinya kita ingin membantah bahwa orang bilang bahwa persepuluhan tidak berlaku lagi karena itu paketnya bangsa Israel. Karena sudah tidak ada bangsa Israel, maka tidak ada persepuluhan. Itu adalah paketnya perjanjian lama. Sekarang sudah masuk zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia, maka tidak ada persepuluhan. Itu ada konsep yang
yang salah. Kenapa? Karena masih dilakukan di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menyediakan, dilakukan di zaman gereja mula-mula, dan bahkan dilakukan di zaman Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ya itu masih mempraktekkan itu, dan dia masih melihat gembala-gembala yang fana. Maksudnya yang fana itu karena dibandingkan dengan Allah yang kekal. Di bumi ini, katanya, di sini. Pada waktu dia sedang menulis kitab Ibrani. Dan dia menulis kitab Ibrani kepada orang-orang percaya orang-orang Ibrani yang percaya kepada Yesus Kristus, atau kepada orang-orang yang ada dalam sebuah jemaat atau sebuah gereja. Nah, sebab itu, kita bilang itu masih berlaku sampai sekarang ini. Ya, jadi itu saja yang kita bahas di malam hari ini. Ya, minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang persepuluhan, dan minggu depannya lagi ya kita akan bahas lagi tentang sistem-sistem persepuluhan yang lain dan bagaimana kita menilainya, ya, kelebihan dan kekurangannya. Ya, itu ya. Oke, mungkin jemaat ada yang mau bertanya. Ya, kalau misalnya ada bertanya, silakan.